Perkenalkan, nama saya Maharani Putri. Saya berasal dari Universitas Katolik Widyakarya Malang dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 2020-41005. Di sini saya akan mempresentasikan esai perdata yang saya buat dengan judul Pemenuhan Asas Itikat Baik dalam Penyelesaian Sengketa Wan Prestasi Akibat COVID-19. Latar belakang. Saat ini, negara Indonesia masih harus berjuang dalam masa pandemi COVID-19. Segala bentuk kegiatan yang biasanya dilakukan secara offline, sekarang dialihkan menjadi sistem daring atau online. Contohnya adalah jual beli online atau biasa kita kenal dengan online shop. Di masa pandemi seperti ini, salah satu sengketa yang dialami oleh masyarakat adalah adanya ketidaksesuaian antara barang atau produk yang ditawarkan oleh penjual dalam platform media sosial dengan yang dibeli sudah sampai ke tangan pembeli. Hal ini bisa menunjukkan adanya hal yang tidak baik antara menjual produk kepada konsumen. Dalam ilmu hukum, kejadian tersebut sudah bisa diperkarakan. Kejadian tersebut masuk dalam kategori sengketa wan prestasi. Dengan adanya wan prestasi tersebut, pihak konsumen dirugikan dalam bidang ekonomi, di mana konsumen telah membayar harga sesuai barang yang dilihatnya melalui sosial media. Namun, barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dilihat konsumen ketika melihatnya. Pertanyaan pertama, seperti apa contoh kasus pemenuhan asas itikat baik dalam penyelesaian sengketa wan prestasi akibat COVID-19? Salah satu contoh kasus wan prestasi yang terjadi selama pandemi adalah masalah hukum penundaan kontrak akibat penyebaran COVID-19. Meskipun kasus tersebut dianggap sebagai sebuah penundaan, namun bisa terjadi karena adanya force majeure. Force majeure adalah keadaan memaksa, di mana salah satu pihak tidak bisa menghindar dari halangan tersebut. Selain itu, terjadinya force majeure tidak bisa diperkirakan atau diprediksi seseorang. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 tidak bisa diprediksi manusia yang saat ini sudah menjadi pandemi. Durasi atau jangka waktu berlangsungnya pandemi juga belum ada yang bisa memperkirakan. Kemudian pertanyaan kedua, pemenuhan asas itikat baik dalam penyelesaian wan prestasi akibat COVID-19. Bagaimana cara penyelesaian dari kasus tersebut? Ketika sebuah pihak telah terlibat dalam transaksi bisnis yang telah dijanjikan sebelumnya, kemudian membatalkan akibat adanya force majeure, maka hal ini diperbolehkan. Asas itikat baik dinilai memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sengketa, terutama dalam transaksi bisnis. Asas itikat baik ini tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Oleh karena itu, apabila terdapat kasus sengketa wan prestasi di mana pihak yang terlibat mau menyelesaikan dengan itikat baik, maka pihak dari bidang hukum harus mampu memberikan atau menyediakan fasilitas berupa pemenuhan asas itikat baik. Kemudian simpulan dari esai saya adalah, setelah kita mengetahui adanya peraturan mengenai asas itikat baik dalam ranah hukum, maka masyarakat sebaiknya bisa mengambil asas itikat baik ini sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa wan prestasi di masa pandemi. Kemudian saran saya adalah, meskipun penyelesaian sengketa wan prestasi bisa ditempuh melalui pemenuhan asas itikat baik, sebagai masyarakat Indonesia yang patuh terhadap aturan dan hukum, sudah sewajarnya kita bersikap baik dan tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan jahat seperti penipuan. Karena bisa saja kasus wan prestasi ini dibawa ke ranah hukum yang lebih lanjut. Kemudian, jawaban soal nomor 2 dan 3. Nomor 2A, dari uraian nomor 1 yang telah Anda uraikan di atas, apakah alasan memilih judul tersebut dan manfaat bagi diri Anda sebagai pihak yang memiliki orientasi pada pengembangan kegiatan hukum perdata di Indonesia? Uraikan minimal 3 statement dan berikan penjelasan singkatnya. Jawabannya, alasan saya memilih judul tersebut karena pada
kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak orang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi. Banyak sekali terjadi kasus wan prestasi dikarenakan salah satu pihak yang bersangkutan tidak beriktikat baik dalam memenuhi prestasinya. Dan menurut saya topik ini sangat mudah dibahas dan melekat pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada juga beberapa kasus yang dimana seseorang tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan force majeure. Namun, untuk hal ini masih dapat ditoleransi karena ketentuan force majeure dalam pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi, semua pelaku usaha harus mematuhi kalaupun ada keberatan dari sisi teknis hukum terkait hak dan kewajiban dalam kontrak, pihak tersebut tetap harus mengikuti upaya pembebasan semua pihak melalui force majeure. Kemudian pertanyaan yang kedua B, uraikan 3 aturan terkait dari esai yang Anda buat pada nomor 1. Bisa KUH Perdata, sebutkan pasalnya, kemudian undang-undang yang bersifat khusus, atau aturan teknis dan lain-lain. Jawaban saya yaitu pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun yang telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Urayanya, wan prestasi dapat terjadi dikarenakan kreditur maupun debitur tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Penyebabnya dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dan adanya keadaan memaksa atau force majeure. Kemudian, pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi, semua pelaku usaha harus mematuhi kalaupun tidak ada keberatan dari sisi teknis hukum terkait hak dan kewajiban dalam kontrak. Pihak tersebut harus tetap mengikuti upaya pembebasan semua pihak melalui force majeure. Urayanya, halangan dalam pelaksanaan kewajiban perikatan yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu hal yang tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak sengaja, dan tidak ada maksud itikat buruk. Dan yang terakhir, pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dan uraian saya, itikat baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi dengan baik oleh para pihak bersepakat di dalam perjanjian guna menghindari konflik berkepanjangan dari kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.